Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Davitri, NPM 01200089, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 non reguler. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri sistem politik dan unsur-unsur sistem politik. Setiap negara akan memilih dan menetapkan suatu sistem politik tertentu untuk diterapkan dalam pemerintahan negaranya. Namun secara umum, suatu sistem politik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan atau target yang ingin dicapai. Kedua, mempunyai komponen-komponen yang menjadi penggerak dari sistem politik tersebut. Ketiga, setiap komponen sistem politik mempunyai fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, adanya interaksi antara komponen sistem politik yang satu dengan yang lain. Kelima, dalam sistem politik ada struktur kerja yang telah diatur secara jelas atau mempunyai mekanisme kerja. Keenam, dalam setiap komponen sistem politik terdapat suatu kekuasaan dengan tingkat yang berbeda-beda yang berfungsi untuk mengatur kinerja maupun interaksi dalam komponen. Ketujuh, adanya kebudayaan politik yang berisi prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Ada hal penting lainnya dalam suatu sistem politik, yaitu unsur-unsur dalam sistem politik. Unsur-unsur tersebut diantaranya yang pertama yaitu partai politik. Secara garis besar, yang dimaksud dengan partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi. Anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan, dan juga orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat dengan tujuan memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan politik ataupun mengadakan pemberontakan. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa ingin memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan juga tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung, meskipun kadang pimpinan atau anggotanya memenangkan kedudukan politik berdasarkan pemilu. Kelompok kepentingan tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintah. Latar belakang perlunya kelompok kepentingan adalah karena setiap individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan dalam suatu negara. Contoh organisasi yang termasuk kelompok kepentingan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, organisasi kemasyarakatan. Dan yang ketiga, organisasi sosial lainnya seperti serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, persatuan-persatuan dokter, insinyur, dan guru. Yang kedua, kelompok penekanan. Pada dasarnya, kelompok penekanan hampir sama dengan kelompok kepentingan. Kelompok penekanan merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu tertentu. Misalnya, mereka diikat oleh kesamaan profesi, minat, keprihatinan atau sebuah masalah, ideologi, suku, agama, dan wilayah. Tujuan dibentuknya kelompok penekanan adalah mencari cara agar mereka bisa mempengaruhi proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan atau tuntutan masyarakat yang luas. Dengan
kalimat lain, mereka berusaha untuk mempengaruhi para wakil rakyat di parlemen, termasuk kalangan pemerintah. Contoh kelompok penekanan adalah seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, dan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Yang keempat, media komunikasi politik. Media massa sebagai sarana komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. Tujuan media komunikasi politik agar khalayak mengetahui agenda politik, setelah itu simpati dan menjatuhkan pilihannya kepada partai politik tertentu. Media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik akan mempermudahkan komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak. Beberapa media komunikasi politik sebagai berikut. Yang pertama, media elektronik, terdiri atas media telepon, media radio, dan media televisi. Yang kedua, media cetak, terdiri atas media surat langsung dan surat kabar atau majalah. Yang kelima, tokoh politik. Dalam sebuah negara, seseorang dianggap sebagai tokoh politik apabila berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Orang-orang dalam lembaga negara lainnya seperti lembaga yudikatif atau penegakan hukum dan militer umumnya tidak dianggap sebagai tokoh politik meskipun mereka terlibat dalam tugas pemerintah. Dengan kata lain, tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang jelas dan sedang berlangsung. Demikianlah materi dari ciri-ciri sistem politik dan unsur-unsur sistem politik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.